Halo, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang macam-macam kontrak procurement pada manajemen project sesuai dengan PM Book Project Management Institute. Secara garis besar, kontrak antara penjual dan pembeli dibagi menjadi 3. Ada fixed price, cost reimbursable, dan time and material contract. Saya mulai dengan fixed price contract. Fixed price contract terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah firm fixed price contract. Di sini disebutkan di awal penjual dan pembeli sepakat misal nilai kontraknya sebesar 1 miliar. Maka pada firm fixed price contract di akhir dari project atau pada saat penjual menyerahkan produknya kepada pembeli, nilainya tetap sebesar 1 miliar, kecuali memang ada pekerjaan tambah kurang. Yang berikutnya adalah fixed price incentive fee contracts. Di sini disebutkan bahwa ada fixed price, namun ada juga insentif yang disepakati. Misalkan 5%. Dalam hal ini 5% dari 1 miliar adalah 50 juta. Insentif ini diberikan jika ada suatu kesepakatan yang bisa dicapai oleh penjual. Misalkan, diberikan insentif jika penjual menyerahkan produknya kepada pembeli dalam waktu atau lead time 1 bulan. Jika tercapai, kurang dari 1 bulan atau 1 bulan tepat penjual menyerahkan barangnya, maka penjual mendapatkan fixed price 1 miliar dan insentif 50 juta. Namun jika lebih dari 1 bulan, maka insentifnya tidak dapat. Baik. Berikutnya adalah fixed price with economic price adjustment contract. Adalah fixed price, misal harga disepakati di awal 1 miliar, tapi di sini ada economic price adjustment. Misalkan nilai inflasi, misalkan nilai kurs dolar. Ini dibutuhkan untuk kontrak yang berdurasi panjang, misalkan 2-5 tahun, yang mana dalam kurun rentang waktu tersebut nilai inflasi tentu akan naik, kurs dolar tentu akan berubah atau cenderung naik, yang mana ini mempengaruhi bahan baku yang dibutuhkan oleh penjual. Sehingga fixed price with economic price adjustment contract bisa digunakan untuk kontrak yang berdurasi 2-5 tahun atau lebih panjang dari itu. Baik, itu adalah tentang fixed price contract. Berikutnya adalah cost reimbursable contract. Ada 3 cost reimbursable contract. Yang pertama adalah cost plus fixed fee contract. Saya jelaskan ilustrasinya pada tabel yang berwarna biru, bahwa di sini disepakati bahwa estimasi cost yang disepakati antara penjual dan pembeli nantinya adalah 1.000 juta atau 1 miliar. Setelah penjual menyerahkan barangnya, ternyata aktual cost-nya kemudian setelah itu disepakati juga insentif buat vendor. Karena tentu vendor butuh insentif untuk marginnya. Setelah penjual menyerahkan produknya kepada pembeli, ternyata bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya, aktual cost-nya sebesar 800 juta. Maka, di sini ada sisa antara actual cost dengan estimated cost di awal, yaitu sebesar 200 juta. Pada sistem cost plus incentive fee ini, ada perjanjian profit share. Kalau profit bagaimana, kalau rugi bagaimana.
Dalam hal ini contohnya jika ternyata profit karena aktual cost-nya hanya 800 juta, sementara budgetnya itu 1000 juta. Maka ada sisa 200 juta, dengan porsi 70%, maka vendor mendapatkan 140 juta, dan pembeli mendapatkan 60 juta. Sehingga yang dikeluarkan oleh pembeli adalah 800 juta sebagai aktual cost plus 20 juta sebagai insentif vendor yang disepakati di awal plus 140 juta sebagai profit share atas vendor karena vendor bisa menghasilkan barang dengan aktual cost yang jauh dari estimasi atau di bawah estimasi. Sehingga total 960 juta. Kemudian dari sini pembeli berhemat sebesar 60 juta. Maaf, berhemat sebesar 40 juta. Karena budgetnya dia adalah 1000 juta. Sementara yang dia keluarkan hanya 960 juta. Sementara profit yang diterima vendor adalah 20 juta sebagai insentif, kemudian profit share karena vendor berhasil membuat produk dengan aktual cost di bawah budget sebesar 140 juta, sehingga total 160 juta. Itu jika profit atau under budget. Bagaimana jika sistem kontrak cost plus incentive fee ini ternyata over budget? Saya jelaskan di tabel berwarna hijau. Budgetnya 1000 juta, ternyata setelah selesai, penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli, aktual cost-nya sebesar 1.200 juta, sehingga over 200 juta. Insentif vendor 20 juta. Di sini ada loss share. Tadi loss share-nya adalah 70%, 30%. Loss-nya vendor karena tadi over budget 200 juta, maka vendor harus menanggung kerugian 140 juta dan pembeli menanggung kerugian 60 juta. Biaya yang dikeluarkan oleh pembeli adalah 1000 juta ditambah insentif buat vendor ditambah loss share 60 juta, sehingga pembeli, buyer, hanya membayar 1080 juta, meskipun aktual cost-nya 1200. Sedangkan loss yang ditanggung oleh pembeli adalah tentu 1080 ini dikurangi aktual cost 1000 juta, sehingga loss-nya adalah, maaf ini saya coret, loss-nya adalah sebesar 80 juta. Loss yang ditanggung oleh vendor adalah dia harus menanggung 140 juta, maaf 140 juta, tapi kemudian dia mendapatkan insentif 20 juta, sehingga dia menderita loss 120 juta. Sehingga di sini ada profit share dan loss share antara penjual dan pembeli. Kontrak cost reimbursable berikutnya adalah cost plus award fee contracts. Jadi sistemnya reimburse juga sesuai dengan aktual cost-nya. Misal aktual cost-nya 800 juta. Tapi di sini ada award atas sesuatu yang ditentukan sepenuhnya oleh pembeli. Jadi misalkan si penjual terpilih sebagai vendor dengan kualitas terbaik, maka dia mendapatkan award sebesar misalkan 100 juta. Seperti itu.
Kontrak berikutnya adalah time and material contract. Contohnya adalah untuk time, seorang programmer tentu pada saat kita menyerahkan pekerjaan programming kepadanya, misalkan kita tidak bisa menentukan fix scope-nya seperti apa, berapa lama, maka yang bisa kita tentukan adalah kontrak time. Misalkan per hari dia dibayar 3 juta. Tapi berapa harinya belum fix ditentukan. Kita bisa menambah atau mengurangi scope yang kita berikan kepada si programmer. Kontrak untuk contoh yang material adalah contoh untuk instalasi pipa gas, di mana menghitungnya adalah per meter. Misalkan per meternya USD 5.000, tapi panjang pipa tidak bisa ditentukan. Kenapa tidak bisa ditentukan? Karena bisa jadi pada saat menggali tanah di bawah tanah, ternyata ada sesuatu yang mana pipa tersebut tidak bisa lewat. Seharusnya lurus, tapi pada saat menggali ternyata pipanya harus belok. Nah, sehingga secara metrik, berapa meternya baru bisa ditentukan nanti pada saat pekerjaannya selesai. Tapi kontraknya sudah fix bahwa per meternya 5.000 US dollar. Dan ini adalah tentang detail kontrak yang selama ini mungkin kita tidak lengkap. Apa sih isi-isi dari kontrak? Ada statement of work, ada schedule baseline, kemudian bagaimana reportingnya, kemudian bagaimana timeline-nya, harganya, termin pembayaran, bagaimana tentang penalti, tentang warranty, place of delivery, kemudian tentang alternative dispute resolution, ADR. ADR ini kita harus siapkan prosedurnya jika ada dispute antara penjual dan pembeli pada saat kontrak berlangsung. Akan seperti apa prosedurnya? Itu harus ditentukan. Sehingga apabila ada pekerjaan tambah kurang yang di luar dari kontrak yang ditentukan, kita bisa melakukan sesuai dengan prosedur yang disepakati. Baik, itu penjelasan dari saya tentang sistem atau macam-macam kontrak procurement pada project management.